Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Manasya Fitri, saya dari kelas 11 AK5. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan ancaman integrasi ekonomi. Dikutip dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, ancaman terhadap integrasi nasional di bidang ekonomi adalah globalisasi perekonomian. Bukti nyata pengaruh globalisasi adalah ekonomi suatu negara tidak bisa berdiri sendiri. Saat ini tidak ada lagi negara dengan kebijakan ekonomi yang tertutup dari pengaruh negara lain. Globalisasi perekonomian adalah proses kegiatan ekonomi dan perdagangan di mana negara-negara di seluruh dunia menjadi satu kekuatan pasar yang semakin terintegrasi dengan tanpa rintangan batas teritorial negara. Globalisasi perekonomian mengharuskan penghapusan seluruh batasan dan hambatan arus modal, barang dan jasa. Globalisasi ekonomi berakibat batas-batas suatu negara akan menjadi kabur dari keterkaitan antara ekonomi nasional dengan ekonomi internasional akan semakin erat. Globalisasi di suatu sisi membuka peluang pasar produk dan dalam negara ke pasar internasional. Secara kompetitif, di sisi lain, membuka peluang masuknya produk-produk global ke dalam pasar domestik. Meski menjadi keuntungan, globalisasi juga menjadi ancaman bagi kedaulatan ekonomi suatu negara. Ada pengaruh negatif globalisasi ekonomi. Dampak negatif globalisasi ekonomi yaitu pertama, daya saing produk lokal kalah. Indonesia akan dibanjiri barang-barang dari luar negeri seiring perdagangan bebas yang tidak mengenal batas-batas negara. Akibatnya, barang-barang lokal terutama tradisional akan terdesak karena kalah saing dengan barang-barang dari luar negeri. Dua, itu perekonomian Indonesia akan dikuasai pihak asing. Perekonomian di Indonesia akan dikuasai pihak asing cepat atau lambat. Sebagai dampak dari makin mudahnya orang asing menanamkan modalnya di Indonesia. Dikhawatirkan pihak asing akan mendekati atau menekan pemerintah atau bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia akan dijajah secara ekonomi oleh negara investor. 3. Tajamnya kesenjangan sosial. Akibat persaingan bebas akan timbul kesenjangan sosial yang tajam. Persaingan bebas akan memunculkan pelaku ekonomi yang kalah dan menang. Pihak yang menang bisa melakukan monopoli pasar, sedangkan yang kalah hanya menjadi penonton dan tertindas. 4. Sektor ekonomi rakyat bersubsidi berkurang. Sektor-sektor ekonomi rakyat yang diberikan subsidi semakin berkurang. Koperasi semakin sulit berkembang dan penyerapan tenaga kerja dengan pola kerja pada karya semakin ditinggalkan. Akibat sektor-sektor ekonomi rakyat bersubsidi semakin berkurang, maka angka pengangguran dan kemiskinan susah dikendalikan. 5. Prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang memburuk. Bila dampak negatif tersebut terjadi, maka pertumbuhan ekonomi suatu negara menjadi tidak stabil dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, maka pertumbuhan tidak stabil ini akan mengurangi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan pendapatan nasional dan kesempatan kerja akan semakin lambat. Masalah pengangguran tidak dapat diatasi atau makin buruk. Akibatnya, bila globalisasi menimbulkan efek buruk pada prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang suatu negara, distribusi pendapatan menjadi semakin tidak adil dan masalah sosial ekonomi masyarakat semakin buruk. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.